menyampaikan materi tentang analisis ANAVA one way atau disebut dengan analisis satu jalur, yaitu desain percobaan awalnya. Desain percobaan ada 3, replication, randomization, local control. Di mana replication diterapkannya satu perlakuan kepada lebih dari satu satuan desain. Ulangan mempunyai fungsi menyediakan alat desain, meningkatkan presisi dengan menurunkan simpangan baku, meningkatkan generalisasi kalau ulangan dilakukan pada tempat, waktu, bahan yang berbeda. Besarnya ulangan ditentukan oleh besarnya perbedaan yang ingin dideteksi dan keragaman data dan jumlah perlakuan. Di dalam randomization yang mendasari metode statistika dalam desain percobaan, pengacakan adalah penerapan perlakuan kepada satuan percobaan sehingga setiap satuan percobaan mempunyai peluang yang sama untuk menerima satu perlakuan. Konsep pengacakan ini berlaku juga untuk pengambilan sampel atau penentuan satu satuan pengamatan. Pengacakan berfungsi untuk menghindarkan bias, yaitu menjamin penduga tidak bias untuk nilai tengah perlakuan dan skala percobaan. Menjamin adanya kebebasan antar pengamatan, mengatasi sumber pengamatan yang diketahui namun tidak dapat diduga pengaruhnya. Lokal kontrol, usaha pengelompokan atau teknik yang digunakan untuk meningkatkan ketelitian percobaan. Pengelompokan dilakukan kalau terdapat sumber keteragaman yang dapat diketahui dan pengaruhnya dapat diperkirakan. Fungsi pengelompokan meningkatkan presisi sensitivitas percobaan dalam mendeteksi perbedaan dengan memisahkan keragaman antar kelompok, sumber keragaman yang dapat diduga pengaruhnya dari kalat percobaan sehingga kalat percobaan dapat diperkecil. Dalam hal ini diperlakukan dibandingkan pada kondisi yang hampir sama. Meningkatkan informasi karena kelompok dapat diletakkan pada tempat, waktu, dan bahan yang berbeda. Desain percobaan secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut: desain perlakuan, desain lingkungan. Desain perlakuan yaitu 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor terlebih. Desain lingkungan itu desain acak lengkap, desain acak kelompok lengkap, desain bujur sangkar latin, dan desain matis. Desain percobaan dibutuhkan untuk memperoleh sebanyak mungkin keterangan atau fakta yang diperlukan bagi pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan ini perlu dipertimbangkan faktor-faktor kendala yang membatasi kemudahan dalam melaksanakan percobaan. Untuk itu, desain percobaan yang baik adalah bersifat antara lain efektif, efisien, dan sederhana. Efektif yaitu sesuai dengan tujuan dan keberadaan penelitian. Efisien memiliki ketepatan yang tinggi tapi hemat dalam menggunakan waktu, biaya, tenaga, dan bahan penelitian. Sederhana, mudah diserahkan, dan mudah dianalisis. ANAVA atau disebut juga ANOVA artinya analisis varian atau analysis of varian dengan analisis ragam, tapi kebanyakan orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif, pembandingan lebih dari 2 rata-rata. Analisis varian ANOVA adalah teknik analisis statistika yang diperkenalkan pertama kali oleh Sear, Fisher, Kennedy, dan Bush tahun 1985. ANOVA dapat juga dipahami sebagai perluasan dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan 2 buah rata-rata populasi, namun dapat juga untuk menguji perbedaan 3 buah rata-rata populasi atau sekaligus. Jika diuji hipotesis nol bahwa rata-rata 2 buah kelompok tidak berbeda, teknik ANOVA dan uji T dua pihak akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Keduanya akan menolak dan menerima hipotesis nol. Dalam hal ini statistika F pada derajat kebebasan dan NK akan sama dengan kuadrat dari statistik T. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dan dengan cara membandingkan variannya. Pembilang pada rumus varian tidak lain adalah jumlah kuadrat skor simpangan dari rata-ratanya yang secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut. Istilah jumlah kuadrat skor simpangan sering disebut jumlah kuadrat. Jika jumlah kuadrat tersebut dibagi dengan n atau n-1, maka akan diperoleh rata-rata kuadrat yang tidak lain dari varian suatu distribusi. ANOVA merupakan pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T. Uji T atau uji Z hanya dapat melihat perbandingan 2 kelompok data saja, sedangkan ANOVA itu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari 2 kelompok. Contoh perbedaan prestasi mata kuliah statistika antara mahasiswa X1, X2, dan X3. ANOVA juga lebih dikenal dengan uji F, artinya Fisher Test,
Sedangkan arti variasi atau varian itu berdasarkan dari pengertian konsep mean square atau kuadrat rata. Dinamakan analisis varian satu arah one way ANOVA karena analisisnya menggunakan varian dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Dari tiap populasi secara independen diambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke K. Data sampel akan dinyatakan dengan YIJ, yang berarti data ke IJ dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. Sujana 96. ANOVA satu arah yaitu analisis yang melibatkan hanya satu variabel bebas. Furqon 2009, ANOVA satu arah digunakan dalam satu penelitian yang memiliki ciri-ciri berikut. Melibatkan hanya satu variabel bebas dengan kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Kategori yang dipilih disebut tidak acak karena peneliti tidak bermaksud mengeneralisasikan hasilnya ke kategori lain ke luar yang diteliti pada variabel itu. Perbedaan antara kategori atau tingkatan pada variabel bebas dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Setiap subjek merupakan anggota dari hanya satu kelompok pada variabel bebas dan dipilih secara acak dari populasi tertentu. Tujuan dari uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Sedangkan gunanya menguji kemampuan generalisasi, maksudnya dari signifikansinya hasil penelitian. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan. Data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA satu arah dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Ridwan 2008. Ini rumus-rumus dalam round B ANOVA. Prosedur uji ANOVA satu arah sebelum ANOVA dihitung mengasumsikan bahwa data dipilih secara random, distribusi normal dan variannya homogen. Buatlah hipotesisnya dalam bentuk kalimat H0 dengan alfa. Hipotesis statistikanya di dalam bentuk A0-nya, buatlah daftar statistik induk berupa jumlah kuadrat antar grup dengan rumus yang ada ini. Lalu hitunglah derajat bebas antar grup dengan rumus DBA ini. Hitunglah kuadrat rata antar grup dengan rumus. Hitunglah jumlah kuadrat antar grup dan hitunglah derajat bebas dalam grup. Lalu hitunglah kuadrat dalam antar grup. Carilah F hitung dengan rumus. Tentukan taraf signifikansinya. Cari F tabel, F hitung, buat tabel ringkasan ANOVA satu arah. Setelah kita lihat tabel antar grup, dalam grup, dan total, kita bisa melihat tentukan kriteria pengujian F hitung dan F tabel. Lalu buat simpulan. Materi hari ini mungkin untuk teori aja dulu. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita dengan hitung cara aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.